Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi dari bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Uji kompetensi ini ada pada halaman 112, 113, 114, dan 115 buku paket IPA kelas 9 semester 1. Terdiri dari 10 soal pilihan ganda atau PG dan 5 soal esai. Kita mulai dalam pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Untuk nomor 1, reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembangbiakan secara apakah alami? Bukan. Apakah B, seksual? Bukan. Kalau seksual melibatkan dua induk ya. C, apa juga secara generatif? Juga bukan. Generatif sama dengan seksual, melibatkan dua induk. Jadi yang paling mungkin adalah atau yang paling benar adalah D, secara vegetatif. Nomor 2, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan A, merunduk, iya, stek, iya, dan cangkok, iya. Jadi untuk nomor 2 adalah A. Sedangkan yang lainnya merunduk, yang B, merunduk, enten, dan umbi lapis. Umbi lapis bukan merupakan vegetatif buatan. Begitu juga di C ada tunas adventif, juga bukan vegetatif buatan. Sama dengan di D juga ada tunas adventif dan rizoma, itu juga bukan vegetatif buatan. Jadi untuk 2 adalah A. Nomor 3, berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hingga pada tanaman bunga A yang berbunga merah kecil, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Lihat, bunga matahari berbeda ya. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah isinya yang paling memungkinkan adalah bagian D. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Nomor 4, gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah, lihat, berdasarkan gambar yang paling tepat adalah B, 2, 1, 4, 3. Nomor 5, Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah karena A, biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara. 6, peristiwa yang terjadi selama fertilisasi atau pembuahan pada hewan adalah D, penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk C, mengurangi jumlah populasi serangga. 8, untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan. Pasti kita harus menggunakan variabel yang kebalikannya, tempat terang dan tempat gelap. Jadi D isinya, meletakkan biji satu kelompok di tempat yang terang dan yang lain di tempat gelap. Nomor 9, ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi tentu saja A. Nomor 10, anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah D, kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Nomor esai, bagian B, jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara
seksual. Secara seksual, tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan sel kelamin jantan dan betina yang dihasilkan pada bunga. Diawali dengan peristiwa penyerbukan, lalu pembuahan atau fertilisasi. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Pada saat penyerbukan, di dalam serbuk sari sudah terdapat sel tabung dan sel generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang berkerabat dekat atau sejenis, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan memanjang bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Selama pertumbuhan, inti sel generatif membelah menjadi dua membentuk dua sel sperma. Selanjutnya terjadi proses fertilisasi, yaitu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum yang membentuk zigot atau calon individu baru. Dan inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Zigot yang terbentuk akan berkembang menjadi biji. Biji hasil perkembangbiakan secara seksual dapat tumbuh jika berada pada tempat yang sesuai untuk perkecambahan. Nomor 2. Terlihat sekumpulan kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang beraneka warna di halaman sekolah. Kupu-kupu yang hinggap pada bunga ternyata dapat membantu penyerbukan pada bunga. Jelaskan bagaimana kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Jawabannya bisa, serbuk sari dari suatu bunga yang dihinggapi kupu-kupu dapat menempel pada kaki ataupun tubuh kupu-kupu. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain pada satu tanaman atau pada tanaman yang berbeda, serbuk sari yang menempel akan ikut berpindah dan serbuk sari dapat menempel pada putik bunga lain, sehingga dapat terjadi proses polinasi atau penyerbukan. Pertanyaan nomor 3. Benny telah mengembangbiakan pohon mangga, satu dengan cara mencangkok dan satu dengan cara menanam bijinya. Dari kedua cara menanam tersebut, analisislah manakah di antara kedua cara penanaman tersebut yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya, manakah yang akan cepat berbuah. Kaitkan dengan perbedaan sifat keturunan hasil perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Jawaban untuk nomor 3. Tanaman yang ditanam dari hasil cangkok akan memiliki sifat yang sama dengan induk. Tanaman yang ditanam dengan menggunakan cara mencangkok dapat berbuah lebih cepat. Pada tanaman mangga yang ditanam dari biji dapat memiliki sifat yang bervariasi dan tidak dapat dipastikan memiliki sifat yang sama dengan salah satu induk. Sifat dari induk jantan dan betina dapat muncul pada tumbuhan baru yang ditanam dari biji. 4. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang banyak merugikan dalam kehidupan manusia, yang dalam perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Upaya apakah yang efektif untuk mengendalikan nyamuk di lingkungan kita? Upaya yang efektif untuk mengendalikan nyamuk di lingkungan diantaranya adalah A. Menerapkan 3M untuk mencegah telur nyamuk tumbuh dan berkembang dengan cara menutup tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air secara rutin maksimal seminggu sekali, dan mengubur barang bekas yang dapat menjadi tempat genangan air. B. Menguras penampungan air yang ada di dalamnya terdapat larva atau jentik-jentik nyamuk atau memberikan obat, baik obat alami seperti ekstrak tanaman maupun obat abate ke tempat penampungan air yang di dalamnya terdapat larva atau jentik-jentik nyamuk untuk mencegah perkembangan larva nyamuk. 5. Ayam petelur diberi perlakuan khusus agar dapat menghasilkan telur. Telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur apabila dierami tidak akan menetas menjadi anak ayam. Analisislah mengapa telur tersebut tidak dapat berkembang menjadi anak ayam. Jawabannya, telur yang dihasilkan oleh ayam petelur tidak melalui proses fertilisasi atau tidak dibuahi. Oleh karenanya, telur yang dihasilkan tidak mengandung embrio dan bila dierami tidak akan menetas. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.